Shalom anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Vera ya. Hari ini Miss Vera akan bercerita bagaimana Tuhan menyiapkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan umatnya. Minggu lalu Miss Vera bercerita tentang Yusuf. Yusuf dan seluruh keluarganya akhirnya pindah ke Mesir. Mereka tinggal di sana dan punya banyak sekali anak dan cucu. Mereka bertambah banyak sehingga Raja Firaun, Raja Mesir, jadi takut. Aduh, orang Israel kok tambah banyak, orang Ibrani kok tambah banyak. Tidak bisa seperti ini. Akhirnya Raja Firaun berkata, orang Ibrani tidak boleh punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki lahir harus dibuang, harus dibunuh, tidak boleh ada anak laki-laki. Kemudian orang Israel atau orang Ibrani juga disuruh untuk membangun kota. Mereka kerja keras dari pagi sampai malam, makannya sedikit, mereka kecapean, tiap hari harus kerja keras ya. Mereka menjadi budak, artinya apa? Disuruh kerja keras tapi tidak diberi upah. Mereka juga hanya diberi makan sedikit, sehingga lama-lama mereka merasa mereka menderita sekali, susah sekali. Bagaimana kita ini? Mereka menjerit kepada Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, kami disiksa di Mesir, tolong kami. Nah, apakah Tuhan mendengar jeritan atau doa umatnya? Ya, Tuhan mendengar. Dan Tuhan menyiapkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel atau orang Ibrani keturunan Yusuf itu untuk dibebaskan dari Mesir. Kita mau dengar ceritanya ya, bagaimana dan siapakah pahlawan itu. Sebelum kita dengar ceritanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur Tuhan menyertai kami, dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan lebih lagi, dan kami mengenal bahwa Engkau Allah yang baik, yang selalu mendengar doa orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat.
masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Anak-anak, kalian sudah mendengar cerita tentang Musa. Dia adalah pahlawan yang disiapkan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Anak-anak, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan malu untuk berdoa kepada Tuhan ketika kita merasa susah. Karena Tuhan selalu mendengar dan Tuhan mau menyelamatkan setiap orang yang berdoa dan percaya kepadanya. Kelanjutan dari cerita ini kita akan ikuti minggu depan ya. Tapi hari ini semua harus percaya kalau dalam kesusahan, dalam penderitaan, kamu merasa sedih, merasa susah, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita. Ya, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Ya, yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk cerita tentang Musa. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyiapkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kami percaya juga ketika kami susah, kami boleh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.